RP terbang tinggi, Anda mau apa? Ya itu di situ. Ya namanya well itu penuh dengan teka-teki. Sekarang umpamanya well andikan ini well masuk dikit well naik. Ya harga naik otomatis ada TP, dikasih apa namanya rezeki dikit prit, paling-paling buat kopi aja habis ya. Well hehehe hahaha saya beli lagi di bawah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang paling ganteng setegal ya, yang paling acak kadut enggak karuan ya, yang paling urakan, yang paling lantang ya, gunggung kepruk, apa adanya semua diborong, semua ada di sini sama Mas Bro ya. Biar banyak orang yang enak kali, banyak yang kesel kali ya, holder main koin pada ngamuk ya. Bodoh amat emang gua pikirin ya, rawe-rawe rantas malang-malang butung ya. Yang penting Mas Bro dengan hati yang tulus ingin mengedukasi, kasihan anak-anak kita ya. Untuk pemula-pemula ini ya, yang di Dengkot udah pada paham ya. Banyak sekali yang orang-orang pemula ya, anak-anak kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang se-Indonesia setanah air, yang mana uang kecil yang boleh menjol. Juga ada orang-orang yang kurang beruntung nasibnya, maaf ya, biar menjadi baik masuk kripto, tapi pas habis itu begitu masuk kripto ya dicekoki dengan koin-koin busuk, meme coin yang nggak jelas juntrungannya, yang adanya bikin orang pada carry, pada melarat, pada jengking. Kasihan banget ya, ngapain kita dibuat kebodohan, anak-anak kita ditipu, ditikam ya. Sedangkan koin-koin yang bagus banyak sekali ya. Kita harus belajar yang betul-betul, yang tekun ya, harus ngerti dulu kalau mau bertempur di dalam kripto. Musuh kita itu bukan orang-orang kecil, para whale, para paus, dan musuh kita itu bukan orang-orang goblok, orang-orang yang pinter-pinter ya. Hati-hati di sini Mas Bro bodo amat akan mengajari orang-orang pemula. Barangkali masuk ke channelnya Mas Bro ya, jadi agak ngerti sedikit, agak tahu bahwa investasi kripto itu ternyata investasi yang seperti ini. Di bahwa investasi kripto itu bukan investasi dagang bakso ataupun dagang sate ataupun dagang es ya. Ini betul-betul investasi yang serba apa namanya, banyak risiko tinggi, banyak penipuan, banyak ponzi scammer internasional. Kita itu di sini bukan dagang gorengan ya, dagang benar-benar dagang adu nasib, adu kecerdasan. Jangan menghayal jutawan RP1 Binance, siapkan garansi Anda. Apa itu omong kosong ya. Hampir tiap hari ke Mas Bro ya, banyak mengalami kesulitan, kesusahan ya, cerita katanya uangnya habis puluhan juta, 50-an juta, katanya tinggal 1 juta, tinggal 200.000, beli meme coin Sinja habis ya, rungkat dipindah lagi, Bob Doge dipindah lagi ke Please, makin habis ya, pindah sana pindah sini, pimpong sana pimpong sini, omongan ini omongan B omongan C, dari ini dipindah sana dipindah sini, ketemunya koin busuk semua ya, makin habis makin jengking. Banyak yang aduh pokoknya acak adut nggak karuan, ini nggak bener ini ya. Perlu saya infokan yang bener-bener, yang lurus-lurus, bahwa koin busuk banyak ya, barang busuk banyak. Jadi koin-koin yang bagus-bagus ya nggak disodorkan ya, saya akan sodorkan secara gratis ya. Ini untuk pemula, untuk awal-awal bagi pemula-pemula ya, itu masuk di top CMC aja banyak yang belum ngerti ya. Setelah laporan ke Mas Bro dilihat ternyata ada yang di top CMC, adanya top 2000 yang nggak nongol di top CMC yang ke 100 ya, yang top 2000 ternyata yang dibeli meme coin semua, yang Mas Bro aja nggak kenal namanya ina inu panu ya. Jadi untuk pemula masuk ini di BTC ya, walaupun uang 10.000 juga boleh ETH ya. Nanti kalau udah pengalaman lagi ya, masuk SRP ya, sekarang cuan ya, masuk BNB, Cardano, Solana, Polygon, Litecoin, Polkadot, Avalan, waduh banyak sekali, Bitcoin Cash ya, banyak banget ya, Toncoin ya, itu di situ ada Chengleng Sengklek ini ya, ya ini juga Stellar, kemarin kan bukan Stellar SLM, pagi-pagi udah Teller ya, kacau balu nggak karuan ya.
masuk di Uniswap ya, Cosmos ya, Monero. Aduh, kurang apa Mas Bro memberikan apa namanya Rekom Coin ya, Aptos, ada Hydra ya, Bank Hendra, Albitrum, Kronos, Merongos, Vicen, Vicun, kabeh gunggung keperlu saya sebutkan satu persatu. Ini banyak sekali, masa Anda belinya meme coin yang acak-aduk pret. Aduh, ini banyak ini koin Kuan, The Grab, AV, aduh, Multiverse, ya, Eagle, apa aja disebut, mau kelepotan, mau apa, masih pagi belum sarapan, bodo amat, sarapan cangkem. Optimis, Big Dow, ya, Maker, MKR kemarin naiknya tinggi jingklakan nggak karuan ya, Algorand, stick bukan stick itu stuck ya, bukan stick makanan ya, The Sendok ya, sendok lagi, cebok lagi, The Sandbox ya, mantap ya, EOS ya, Texos ya, apalagi yang kurang disebutkan lagi, mana ya, mana harganya 6 rebet ya, mana kenaikannya yang sesungguhnya ATH-nya aja bisa dimainkan pause sampai harga 120, berapa 20 kali lipat kenaikan, apa enggak kayak mendadak. Theta ini punya Google ya, Asia Infinity boleh masuk, mau kurang apa, 3 juta sekarang cuma 94 juta ya, INJ ya, FTF jangan, FTM ya jangan, dan longsor kurang seneng Mas Bro ya. Kalau Anda mau masuk, ini kan banyak sekali koin ya, koin banyak sekali berebut berjibul begini ya, sampai Mas Bro aja muncrat nyebutkannya aja sampai lama ya. Lagi-lagi yang dikenal Sinja, yang dikenal Bob Doge, yang dikenal Brace, pengalaman dikit dong, akrab ya pikirannya ya, mindsetnya dirubah ya. Maaf nih Mas Bro, gemboran seperti ini demi kalian ya. Banyak orang-orang sampai jual sawah, jual kebun, jual sapi, habis ditikam digigit kuda nil ya. Cukup ya, setiap pagi Mas Bro pasti akan memberikan edukasi untuk pemula, nggak bosan-bosan ya. Sekarang Mas Bro akan memberikan berita-berita yang hot, aduh hai ya. Ini yang mana orang cerdas, orang pinter ya, orang kaya dari kripto itu waktunya akumulasi dari sekarang 1 tahun menjelang halving. Nanti tiba-tiba merangkak dikit-dikit. Pemenangnya adalah yang invest long ya, long invest jangka panjang itu pemenangnya ya. Jangan Anda beli sekarang, baru 2 hari, belum ada 1 minggu udah ditanyakan, Mas Bro kapan naiknya, Mas Bro kapan naiknya, naik dari Hong Kong, dari Mardia, ya sabar, ada momennya. Yang namanya belajar kripto itu udah jelas di sini 4 tahun itu ada siklusnya, siklus jeber, bear market ya, siklus jebur, bull market ya, siklus apa lagi, winter ya. Waktunya itu harus dipelajari semua ya. Kalau Anda nggak ngerti, besok cuan ya, cuan besok 1%, 2%, 5%, 7%, 10%, Anda TP, nanti beli lagi sudah naik 100% baru Anda beli, baru dibanting, Anda tanya lagi, Mas Bro kapan naiknya lagi, ya salah sendiri. Hati-hati ya. Kemarin juga ada ya, saya nggak pernah merekom itu koin yang naiknya 800% ya, 800% tiba-tiba dibanting ya. Itu kan koin-koin LF apa itu yang namanya saja nggak kenal, Mas Bro juga nggak pernah rekom itu ya. Padahal subscriber Mas Bro sudah 1 bulan yang dibeli meme coin ya. Kemana aja kalau Mas Bro ngasih tahu ya, sampai muncrat begini nggak dipercaya ya. Kalau beli nggak ngomong-ngomong, beli meme coin kayak begitu, giliran sangkut aja koar-koar ya. Makanya kalau ada yang senior tuh didengerin ya, masuk di Telegram tuh banyak, di Telegram Mas Bro orang-orang profesor juga ada ya, dari mana orang-orang dengkot kripto di situ banyak, backingan Mas Bro banyak di situ ya. Kalau mau belajar, mau diajari di situ, masuk Telegram, nanti dikasih menyan di situ, dikasih kembang, mandi kembang dulu, mandi menyan dulu, untal menyan dulu, dirukiah dulu, biar pikirannya itu nggak termakan meme coin. Dan bagaimana Mas Bro doblet setiap hari sudah berbulan-bulan masih beli meme coin, itu namanya kan semelekete itu seperti itu. Dikasih tahu ya, mardiah dasar Kak. Bercanda ya, udah cukup lah.
Udah cukup lah Mas Bro, dobretnya ya, masih pagi suaranya juga masih esek-esek serak-serak basah kayak Bob Duki. Ini akan saya kasih berita-berita yang hut-hut, yang good-good ya, jadi mantap-mantap ya. SRP luar biasa, SRP ini ya, ini SRP siap melonjak lagi meski sudah naik 63%. Ini alasannya kalau Anda ingin tahu ya. SRP cryptocurrency Ripple telah menunjukkan kinerja yang kuat dengan kenaikan harga sebesar 70% dalam sehari setelah mendapatkan status sebagai bukan sekuritas ataupun security oleh SEC ya. Namun data menunjukkan bahwa lonjakan harga ini mungkin baru permulaan bagi token tersebut. Kira-kira apa yang bisa membawa harga Ripple melonjak untuk kedua kalinya? Wow, ini baru permulaan bro. Ini saya kasih tahu ya, mindset Anda ini saya rukiah. saya enak saya kalau dikasih tahu dari dulu nggak cerdas kemana aja otaknya, taruh di dengkul apa ya. Ini begini ya, itu yang namanya XRP itu baru kemarin ya lolos dari SEC, langsung beritanya rame, buel, harga terbuang 70%. Anda langsung di TP, sekarang Anda uangnya sudah habis buat beli bakso, mau masuk lagi bingung, harganya sudah tinggi, koinnya Anda tinggal dikit ya. Ini baru diangkat well dikit ini ya, untuk mancing-mancing dikit, bahkan mungkin baru retail yang FOMO aja, retail yang pengalaman masuk jebret jadi naik. Ini retail pengalaman yang masuk ini, udah begitu ada info yang bagus lepas dari SEC dia masuk jebret ya. Ini yang pinter yang pengalaman nih, langsung investasi untuk jangka panjang next bulan yang akan datang biar naiknya 10 kali lipat. Tapi yang bodoh ini, maaf ya Mas Bro, yang bodoh ini ada kenaikan ini Anda jual ya, yang pinter ya di hold itu loh. Ini baru yang umpamanya yang 50% mereka pada masuk, retail pun belum semua ya, lagi cari uang dulu ya, baru sedikit yang masuk, cerit naiknya sudah 70%, Anda udah TP, nanti Anda masuk lagi udah mahal ya. Saya kasih tahu ini penjelasannya ya. Yang namanya utang pinjol aja perlu waktu, bahkan ngambil uang kita sendiri di bank pun nggak sembarangan, perlu waktu ya. Ada waktunya, ada timingnya, hari Minggu pun nggak bisa ngambil uang ya. Anda ini nggak cerdas ya, maaf ya. Jadi yang namanya well itu uangnya bukan uang kecil, miliaran, triliunan, uangnya gede, setumpuk gunung, setinggi Monas ya. Uangnya dijejer tuh untuk nutupi muka Mardiah, itu nggak kelihatan Mardiahnya. Jadi yang namanya uang well itu uang gede, dan well itu nggak pernah megang uang cash bro. Yang namanya well itu mata uang mata duit hijau, melihat uang tuh harus berputar terus, diinvestkan di properti, mungkin di janda pirang, mungkin di hotel, mungkin di saham A, di saham B. Itu perlu ya cara menariknya uang lagi, mengumpulkan dana lagi. Kalau saham perlu dijual, properti perlu diobral, janda pirang perlu dilamar, berbagai macam untuk mengumpulkan uang perlu waktu, perlu timing, nggak asal main comot aja begitu ya. Jadi perlu waktu. Nanti setelah well ini terkumpul, ngambil uang ya, jebret ya, hajar SRP, terbang tinggi. Anda mau apa ya, itu di situ ya. Namanya well itu penuh dengan teka-teki. Sekarang umpamanya well, andikan ini well masuk dikit well naik ya, harga naik, otomatis Anda TP, dikasih rezeki dikit, prit, paling buat kopi aja habis ya. Well hehehe, hahaha, saya beli lagi di bawah lah ya, ambil di Serok well, Anda jual Serok well ya, Anda jual Serok well, dan well nanti ngambilnya besar itu kalau kripto Anda sudah habis ya, baru well jebret beli banyak, uangnya udah terkumpul, ada waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk dia ngumpulkan modal, geser dari saham A, dari saham B, ngumpulin uang udah penuh, besar modalnya udah gede, tiba-tiba tembakkan ke SRP, Anda udah dijual, begitu masuk lagi Anda SRP-nya sudah 10 kali lipat. Wow, itu seperti itu. Ini game betul, itu bermain
bermain catur, bermain akal-akalan, licik-licikan ya, tapi masih mending kalau koin yang berfundamental ya, banyak sekali demandnya daripada yang jual, maka harganya nanti akan naik. Apa Mas Bro? SRP, Cardano, Polygon, top CMC 10 dah pokoknya itu, 50 dah pokoknya itu seperti itu ya. Kalau Anda belinya meme coin ya bagaimana mau, nah Anda kecepretan disikat habis ya, sama debtnya, sama sell kontrak habis. Kalau ini enggak ya, walaupun naik turun itu yang namanya permainan psikologi menggoyang Anda. Kuat enggak Anda cara mengholnya dengan jangka waktu seperti itu ya? Kalau meme coin kan habis begitu saja ya. Jadi yang namanya lonjakan volume perdagangan SRP ini ya, pada 13 Juli 2023 ketika pengadilan distrik AS menghasilkan putusan ringkasan dalam kasus Ripple, volume perdagangan SRP melonjak hingga sekitar 10,4 miliar US dollar bro. Waduh, itu uang semua bro ya. Ijo Anda ya, ngitungnya bingung ya. Meski angka ini cukup besar untuk token tersebut, data ini menunjukkan bahwa secara histori ini hanya merupakan volume perdagangan harian tertinggi ke-76 yang tercatat di CMC edan bro, edan ya. Ini 10,4 miliar US dollar itu dianggap hanya perdagangan kecil harian, belum well institusi masuk jebret ya, itu udah naik 70%, baru cerit uang dikit, hanya lonjakan harian, belum lonjakan bulanan, belum mingguannya ditinggal, belum per 3 bulan, belum 1 tahun, belum halving BTC, belum institusi masuk, pelaku pasar, $10 nanti mau apa Anda? Itu gambarannya seperti itu. Karena SRP ini teknologinya dipakai seluruh bank di seluruh dunia. Ini yang koin bagus. Yang keduanya Cardano, yang mana dia membuat hidranya untuk pay, pengiriman luar biasa melalui Androidnya, yang juga ngirim token dan ngirim uang. Ini akan bertanding, akan bersaing, sama-sama hebat. Dan itu juga Cardano sebagai dedengkotnya blockchain sekarang ya, katanya sudah jadi penembahan rajanya blockchain terkuat Cardano ya. Yang lain anak buah lewat. Makanya kalau dikasih tahu jangan ngeyel ya. Ini untuk sarapan pagi yang kedua, sarapan siang yang kedua, menambah, mencerdaskan untuk pemula yang udah pinter-pinter, tak bodoh amat, udah pinter-pinter ini ya. Jadi seperti itu, yang mana nantinya yang klaim SEC terhadap Ripple dan SRP merusak reputasi token dan menghambat tersediaan exchange crypto terbesar di AS, Coinbase dan lainnya telah menghapus daftar token SRP. Dan ini harga naik punya waktu SEC itu yang merusak, gara-gara SEC itu jadi ditendang koin SRP dari Coinbase, padahal itu koin koin yang maksudnya exchange ya, exchange Coinbase ya, bukan koin ya. Exchange Coinbase itu luar biasa terbesar di US ya. Sekarang SRP ditendang, itu pun harganya masih ngaceng, apalagi nanti ini mau di listing kembali di Coinbase, aduh $10 lewat ya. Ya nggak apa-apa ngibul di koin yang sebagus ini daripada ngibul di di Beb Doge, mau apa Sinja Tinja ya. Ya, ini mantap. Namun sekarang para terdakwa telah mendapatkan kejelasan tentang status SRP di mata hukum yang telah menyebabkan lonjakan besar pada harganya. Wow. Sejak putusan keluar, semua exchange kripto utama telah mengumumkan daftar dan daftar ulang untuk SRP. Pengembangan mendatang ini pasti akan menjadi perubahan besar bagi token tersebut. Gila, sejak putusan itu keluar, semua exchange kripto utama telah mengumumkan daftar ya, dan daftarkan ulang untuk SRP. Paham nggak? SRP didaftarkan ulang untuk Coinbase, exchange yang lain ya. Pengembangan ini luar biasa mendatang, ini pasti akan menjadi perubahan besar bagi token tersebut ya. Paham ya? Prospek ke depan mantap ya. Aduh, subscribe dulu yang belum ya, yang sudah saya ucapkan terima kasih ya. Bagaimana prospek kenaikan harga SRP ke depan ya? Menurut para pakar ya,
di harga SRP naik lebih dari 6,72% dalam 24 jam terakhir. SRP diperdagangkan dengan rata-rata 0,772 US dollar ataupun 11.500-an lah gitu ya. Volume perdagangan 24 jam terakhir ya berada di sekitar 3,4 miliar US dollar menurut CoinMarketCap. Waduh, dengan pengakuan resmi permohonan ETF Bitcoin oleh SEC ini menandai langkah penting dalam proses permohonan dan bisa menjadikan indikator positif bagi masa depan ETF Bitcoin. Mantap, mantap, mantap. Meski sudah naik 63%, harga XRP tampaknya masih akan melonjak dengan kejelasan hukum dan dukungan dari exchange kripto utama. Prospek kenaikan harga XRP tampaknya sangat cerah ke depan. Mantap, 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 mantap ya Mardiah, mantap Mardiah. Luar biasa, meski sudah naik 63%, harga XRP tampaknya masih akan melonjak dengan kejelasan hukum dan dukungan dari exchange kripto utama. Prospek kenaikan harga XRP tampaknya sangat cerah. Inilah yang disebut koin-koin mantap, bukan koin-koin ngibul, bukan meme coin, Breeze, Bob Doge, Sinja dan kawan-kawan. Itu bikin Anda keblosok, tahu nggak keblosok ya, terprosot ya, terjerumus ya, jadi jengking, jadi harganya ancur-ancuran. Mas Bro dengan semangat seperti ini memberikan edukasi kepada Anda bahwa yang namanya bermain kripto itu, yang koin-koin apa namanya icikiwir itu jangan Anda beli, bikin Anda nyengir meringis ya, nangis di pojokan. Tuh betul apa adanya. Yang namanya koin icikiwir Anda sampai dibeli, mampus itu ya. Jadi Mas Bro bakal kenceng ya, dari hati yang sangat dalam ya, paling tidak berguna bagi bangsa ini, bagi anak-anak ini, yang mana nanti kripto akan diadopsi seluruh dunia, yang mana semua di masa depan akan menggunakan teknologi kripto. Makanya akan persiapkan ya anak buah Mas Bro supaya pinter-pinter semua begitu ya, jangan dibodohin, digobloki. Nanti anak-anak kita, generasi kita akan menjadi goblok bodoh selamanya ya. Bodoh amat emang gua pikirin, pasti banyak pertentangan, banyak perdebatan, komen-komen yang blekutakan kayak icikiwir juga banyak sekali. Nggak akan saya pikirin, langsung saya remove ya, nggak akan saya jawab ya, akan Mas Bro tunggingi, pantati aja yang meme koin itu, yang apa namanya, yang komen-komen blekutakan kayak pedus. Maaf ya, bercanda ya. Inilah yang namanya Mas Bro apa adanya ya, gunggung kepruk ya, no endos-endosan ya, kalau mau ya super tank. Bercanda ya. Itulah yang disebut apa namanya, permainan kripto itu nggak ada yang beres, semua itu di sini pertandingan tinju. Kalau yang nggak yang lengah maksudnya kena tinju ya, kena tinju yang blesek koin Anda jadi apa itu, jadi ngekik, jadi rese. Makanya hati-hati sekali dalam bermain kripto ya, untuk para pemula. Koin-koin yang bagus banyak, ngapain beli koin-koin yang jebris, yang acak kadut nggak karuan ya. Saya akan berikan satu lagi berita supaya mantap lagi, tambah semangat kerja hari ini ya. Satu berita lagi yang mantap tentunya ya. Ini bro yang kita tunggu-tunggu, BlackRock dan Bitcoin ETF SEC mulai tinjau resmi. Apa yang diharapkannya ya jelas disetujui. Kalau nggak disetujui maka terlambat. Keburuan Eropa sudah, Australia sudah, semua dunia adopsi secara massal ETF Bitcoin Spot yang nanti akan mengangkat harga Bitcoin yang secara fisik, bukan hanya kertas ya, di atas kertas seperti Victory. Ini akan mantap, yang mana ini menjadi apa namanya, alat politik yang masih kental dengan politik di US. Juga BlackRock perlu menyiapkan uang, perlu menyiapkan BTC fisiknya, jadi perlu waktu. Baru kemarin sore ya, wajar lah kita perlu waktu, entah sebulan, 5 bulan, 6 bulan, nggak masalah. Sambil Mas Bro juga siapkan uang dulu ya, barangkali ada yang sawer. Itu seperti itu. Kalau sekarang sudah tiba-tiba disetujui ETF-nya BTC Spot, Andanya juga belum siap uangnya ya. Para pasar yang sudah siap uangnya, para bos-bos sudah pada siap uangnya ya, ibaratnya investor sudah siap uangnya ya.
ditambah lagi institusi sudah siap uangnya. Institusi kan gampang sekali tinggal ngambil uang negara kan seperti itu. Cara gobloknya ya. Nah kalau ini BlackRock kan nunggu dari sahamnya laku dulu. Kalau sekarang disetujui sekarang, BlackRock belum belum serok banyak ya rugi. Tiba-tiba pemain diborong yang di luar daripada BlackRock, semua pakai skenario ya, semua pakai timing, semua pakai akal-akalan. Yang namanya bisa aja langsung wani piro dari kemarin-kemarin sudah disetujui ya, tapi kan nanti banyak yang kalah setar, ada Fidelity, ada BlackRock, dia kan tetap akan jadi pemenangnya nanti setelah disetujui. Nanti aja lah mbah inilah ya, Mbah Sek ya, nanti dulu lah kelihatannya dramanya biar agak dibikin rumit gitu, jangan dibikin gampang ya, nanti yang lain jadi ngiri, yang lain pada ingin mengajukan ETF support dari dulu ditolak, sekarang giliran BlackRock aja yang punya nama besar ya langsung akan diterima begitu aja dengan waktu singkat 1 minggu. Ya nggak begitu ya, paling nggak diulur-ulur dulu dramanya itu biar kelihatan, oh iya ya ternyata nggak gampang ya, ternyata sulit ya. Di samping itu juga perlu wani piro, emang gampang, mereka barongannya banyak. Tahu nggak barongan tahu nggak? Kalau nggak tahu barongannya jangan hidup. Seandainya kelewatan ya nggak apa-apa, yang penting untuk semangat ya. Jadi sabar dulu, nanti semua akan terjadi. Nggak mungkin nggak kalau ini. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC telah secara resmi mengakui penerimaan permohonan ETF Bitcoin dari institusi keuangan tradisional termasuk BlackRock dan Fidelity, meskipun pengakuan ini tidak menunjukkan persetujuan atau penolakan regulator terhadap permohonan yang sedang ditinjau. Udah jelas, udah paham, tidak ditolak, tidak disetujui, diulur-ulur. Ya ini dramanya BlackRock sama daripada SEC sudah kong kaling kong ya, nggak jelas, sudah itu, nggak usah dipikirin itu semua. Dia juga perlu persiapan uang ya, kita juga perlu persiapan uang ya, supaya nggak naik langsung begitu aja ngacir ke atas. Sabar dulu ya. Yang namanya Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC telah secara resmi mengakui penerimaan permohonan ETF. Permohonan itu sudah resmi diterima ya, cuma Bitcoin dari institusi keuangan tradisional ya termasuk BlackRock dan Fidelity ini, meskipun pengakuan ini tidak menunjukkan persetujuan atau penolakan regulator terhadap permohonan yang sedang ditinjau. Ini pokoknya sedang ditinjau hari ini ya. Ini merupakan tonggak penting dalam proses permohonan ya. Biasa yang namanya kita ngelamar kerja aja, paling kerja cleaning service saja pakai interview apaan, ngepel aja interview, siram aja lantainya pakai oli ya, bisa nggak membersihkannya ya, cleaning service saja pakai interview ya, itu pakai oli interviewnya ya. Kalau bisa membersihkan lantai dengan kilat diguyur oli, berarti itu pemenangnya ya. Secara prakteknya begitu, nggak usah pakai tulisan kertas gambar pisang, nggak ada pengaruhnya dengan pekerjaan cleaning service. Kalau bisa ya yang namanya cleaning service mau diuji coba disiram sama oli dalam 1 menit, bisa nggak tanpa licin lagi. Gila Mas Bro, ini kemana-mana larinya ya, bodo amat. Yang namanya lari-lari ya kemana-mana, bukan di tempat. Kalau di tempat namanya duduk, kalau lari-lari ya kemana-mana, loncat-loncat, opat-apet ya. Semua bercanda ya. Jadi yang namanya Larry Fink ya. Jadi Larry Fink ini CEO BlackRock menyatakan bahwa manajer aset harus mendemokratisasi akses ke investasi sambil membandingkan ETF Bitcoin dengan memunculkan ETF emas. Menurut Fink, langkah BlackRock ke dalam kripto sejalan dengan tujuan untuk mengembangkan produk investasi yang ramah pengguna dan efektif biaya. Waduh, ini udah lengkap ini. Sekarang ETF emas ya, pinter-pinternya ya, yang namanya ETF emas itu ya, entah ETF Bitcoin yang Victory itu yang jualan kertas doang, nggak ada fisiknya. Aduh, kalau ini yang Bitcoin support ini ada fisiknya bro ya. Ini juga kalau nggak ada fisiknya nanti dihantam sama Cina. Ini Cina lagi borong lagi ya. Saya dengar itu kemarin 20 karung apa ya. Bukan 20 karung Mas Bro, 20 ton emas Cina. Jadi Cina akan membuat digital currency tapi ada backingannya emas ya. Itu nanti akan ya luar biasa pokoknya lah
ya pokoknya biasa-biasalah. Mantap-mantap pokoknya, Anda masuk ya. Kalau lagi harga turun-turunnya di tahun 2021 sampai sekarang itu harga terendah saat ini, kalau saat ini nggak masuk, Anda ya bodoh ya. Waktunya sekarang itu untuk masuk ya. Jadi Fin mencatat bahwa investasi dalam kripto dapat diverifikasi. Portofolio investor menambahkan bahwa kelas aset ini telah melihat peningkatan permintaan dari klien global mereka, klien ya mereka. Dia pernah menjadi kritikus terkemuka industri kripto, namun pandangannya tentang ruang ini tampaknya telah berkembang. Sudah cukup banyak, sudah cukup maco, sudah cukup dobrot, jebrit, nggak karuan ya. Yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Tolong diingat-ingat ya pesan Mas Bro, jangan beli meme coin ya. Yang bagusnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Yang namanya Mas Bro juga manusia biasa seperti Anda, bukan dewa ya. Sama makan nasi, bukan makan batu ya. Jadi banyak salah, banyak dosa itu pasti ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.